Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di Narmensius Office. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Cihuy! Kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah cara Tuhan memperteguh iman. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan tidak ingin Anda hanya punya iman. Tuhan ingin Anda memiliki iman yang kuat dan berani, bukan iman yang lemah, yang tumbang ketika keadaan kian sulit, atau tumbang ketika menghadapi masalah-masalah yang rumit. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan menumbuhkan iman yang kuat? Yang pertama adalah melalui firman-Nya atau melalui firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin Anda tahu Alkitab. Tuhan ingin Anda membaca Alkitab. Tuhan ingin Anda mendengarkan Alkitab. Dan Tuhan ingin juga Anda mempelajari Alkitab. Tuhan juga ingin Anda untuk menghafal Alkitab dan berbicara tentang Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia harus mengupayakan untuk berbicara tentang Alkitab dimanapun kita berada. Kita harus mengabarkan kabar baik. Pertanyaannya, mengapa? Sebab firman Tuhan berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Itu tercatat di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila saat ini iman Anda lemah, kemungkinan besar Anda tidak terlalu sering membaca Alkitab. Sama halnya ketika belajar atau ketika ujian. Kita tidak akan bisa menjawab soal-soal ujian ketika kita tidak belajar dengan maksimal. Tetapi ketika kita belajar dengan maksimal, meluangkan waktu kita untuk belajar, membahas soal-soal yang diberikan oleh guru, atau membahas soal-soal di buku UN, itu akan sangat gampang bagi kita untuk menjawab soal-soal UN. Karena kita sudah punya target, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya ilmu ketika kita membaca buku atau membahas materi-materi yang lain. Begitu juga ketika kita membaca Alkitab. Iman kita akan kuat ketika kita sering membaca Alkitab. Tetapi iman kita akan lemah ketika kita jarang membaca Alkitab, apalagi lalai. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin Anda tenggelam di dalam firman Tuhan,
semakin itu akan memberi Anda makanan jiwa. Nah saudara, firman Tuhan ialah makanan jiwa, dan menghabiskan waktu di dalamnya adalah cara termudah untuk memperteguh iman Anda. Yang kedua adalah melalui cara yang sulit. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara itu lewat persoalan-persoalan yang menguji Anda. Anda mungkin membaca Alkitab hanya sebentar setiap hari, tapi ada banyak hal yang terjadi di sekitar Anda selama 24 jam sehari. Keadaan Anda adalah yang paling sering digunakan Tuhan untuk menguatkan iman Anda dan membangun karakter Anda. Saudara yang terkasih, iman itu ibarat otot. Anda tidak menumbuhkan otot tanpa semacam resistensi. Satu-satunya cara untuk menumbuhkan otot adalah dengan meregangkannya, mengujinya, dan memberikannya beban. Ketika otot itu sering dilatih, maka otot itu akan terbentuk dengan sendirinya. Otot itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita sering melatih otot. Salah satu contohnya ketika kita sering berolahraga di fitness, angkat barbel atau semacamnya, itu akan membentuk otot kita. Itu akan membuat otot kita bertumbuh. Demikian juga dengan iman. Itu tidak jauh beda. Iman Anda tidak tumbuh bila Anda hanya duduk dan berkata, "Oh, saya ingin iman saya lebih kuat." Saudara yang terkasih, perlu kita sadari bahwa iman itu perlu diuji. Oleh karena itulah Tuhan mengizinkan adanya persoalan di dalam hidup Anda untuk memperkuat otot iman Anda. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan begitu peduli dengan iman Anda, maka yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menjawab doa ini. Itu adalah tambahkanlah iman kami. Nah saudara, jadikan itu sebagai doa Anda ketika Tuhan menumbuhkan iman Anda lewat firman-Nya dan melalui persoalan yang menguji Anda. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab sangat bermanfaat bagi jiwa kita, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk mengajar. Manfaatnya untuk menyatakan kesalahan. Manfaatnya untuk memperbaiki kelakuan. Manfaatnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah saudara yang terkasih, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya dan syukuri segala pergumulan yang sedang dihadapi, karena semuanya itu Tuhan izinkan agar iman kita bertumbuh semakin kuat, semakin teguh, dan semakin kokoh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.